السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجزيل النوال، وصلاة الله وسلام على خير الأنام الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Seluruh rumpun keluarga yang sama-sama berbahagia pada malam ini, seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, semoga kita pada malam ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada keluarga kita tadi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang tentu menambah keimanan kita kepada Allah, lalu disusul dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan ada tadi salawat dari keluarga kita yang terakhir. Semua ini tentu adalah rangkaian rasa syukur kita kepada Allah. Ini adalah pertanda bahwa membaca ayat suci Al-Quran adalah rangkaian rasa syukur kepada Allah. Lalu dilanjutkan puji-pujian membaca salawat kepada Rasulullah, itu juga adalah rangkaian rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa Allah mengingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh yang hadir pada malam ini, saya ingin mengajak pertama, mari senantiasa tidak hanya mendendangkan lagu dan irama yang enak didengar oleh telinga, tetapi mari kita mendendangkan lagu dan irama di dalam hati untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu tidak boleh berhenti, karena Allah juga tidak pernah berhenti mengaruniakan nikmatnya kepada kita. Karena itu yang terbaik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu doa: Allahumma ja'alni min ibadiyakal qalil. Ya Allah, jadikan saya masuk dalam golongan hambamu yang sedikit. Siapa yang dimaksud Nabi di dalam doa ini? Yaitu ternyata Rasulullah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari golongan manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah. Itu sebabnya Nabi minta, Allahumma ja'alni min ibadiyakal qalil. Ya Allah, jadikan saya masuk dalam golongan hambamu yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita bangun, yang perlu kita persiapkan pada diri kita di dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah
tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Tidak main-main dalam pengertian sudah bertaubat berulang lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah sungguh-sungguh ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, diri kita ini sudah bersih untuk menghadap kepada Allah di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Siapa saja yang melakukan satu kesalahan dan siapapun yang menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, lalu dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan menemukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pastikan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, maka jangan lupa memperbanyak bacaan yaitu Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita perbanyak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua tadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua perbanyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, uzkurullah, sebutlah Allah zikran katsira, dengan banyak-banyak menyebut, jangan sedikit. Saya mohon maaf, tabik meraja. Kalau misalnya perlu ki sewa-sewa, perlu ki duit kira-kira 30 juta, leleki di sesurata dega kamelok malaki, tiba-tiba angka tahu tawariki, maka ada angka duit 30 juta, iro 30 juta tala ni ajak na tabalisu, kira-kira masana penat ditayari ka na de, makutana ka ayolo. Ako angka pariki di 30 juta di tilau, padahal lele ni matulili di keluarga dia gagal melok malaki, tiba-tiba angka malaki 30 juta masana pina ditayar ka na de. Masana. Kira-kira ko siruntuki keluarga ta, siruntuki sahabat ta, dicerita giro den detawe. Tentu diceritain, magi diceritain na sabak makasini. Tapi siaga ni tanah puangin na wariki papinya mang siaga toni tanah puangin dicerita. Siaga toni tanah puangin di rampe-rampe di lalan na rampe-rampe madecin. Sudah berapa lama Allah kita sebut dalam lidah kita? Berapa banyak Allah kita sebut dalam hidup ini? Sementara Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Itu sebabnya cek di bani lupuangi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Sini na tumatapai rampe-rampe pumanatala zikran kasira na sabab dampe maiga. Jadi cede. Itu sebabnya wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya rabbenya menapuangi rampe-rampe dan magaga di rampe. Termasuk malam ini, acara yang digelar pada malam ini adalah cara untuk mempersaksikan nikmat yang Allah karuniakan kepada keluarga kami. Khususnya kepada anak kami Muhammad Farid dan seluruh rumpun keluarga tanpa terkecuali, atas kehadiran Pirat Yasin yang memberikan nikmat begitu besar, dan terutama doa-doa kita semua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena itu poin kedua, banyak menyebut Allah, terutama nanti di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ini poin terakhir karena ini sudah jam 9. Sesudah ini saya pamit menuju ke Palopo. Besok pagi saya ada acara jam 8 karena ada asesmen dari Jakarta dan saya harus hadir di kampus jam 8.
Jadi setelah ini insya Allah saya pamit kepada rukun keluarga menuju lagi ke Palopo. Ya kurang lebih perjalanan 5-6 jam sampai di kota Palopo. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kita ini dalam hubungannya menghadapi bulan suci Ramadan, selain tadi banyak berzikir, itu Quran nanti menanti kita. Ya mungkin setiap saat kita selalu baca, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya di bulan Ramadan. Saya terkejut membaca sebuah riwayat. Riwayat itu bercerita tentang Syekhul Islam bernama Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum masuk Ramadan ternyata tiap hari dia tamatkan Qur'annya. Satu hari tamat Quran, satu hari. Jadi setiap hari tamat Qur'annya Imam Syafi'i. Dan setelah masuk bulan suci Ramadan meningkat menjadi 3 kali lipat. Ternyata satu hari Imam Syafi'i menamatkan Qur'annya 3 kali dalam satu hari. 3 kali satu hari. Ini Bapak Ibu, sekaligus saya ingin memberikan underline garis bawah. Ada kelompok-kelompok sekarang menafikan Imam Syafi'i. Bahkan menggolongkan Imam Syafi'i sebagai ulama yang selalu melakukan bid'ah. Saya bilang ilmumu sampai di mana? Ribuan hadis dihafal Imam Syafi'i. Kemudian dia menghafal Quran, hafal Quran di umur 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun umurnya sudah hafal 30 juz. Dan satu hari tamat Qurannya. Dan kalau masuk bulan Ramadan, itu ternyata 3 kali tamat Qurannya dalam satu hari. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang syekh yang baru-baru meninggal, kita kenal Syekh Al-Jabir. Syekh Al-Jabir itu satu hari juga tamat Qurannya satu hari. Bahkan salawatnya kepada Nabi itu 1000 kali satu hari. Dan tidak berhenti bersalawat kepada Nabi sebelum sampai hitungan 1000 salawatnya kepada Nabi. Kenapa? Karena itu ada tanda cinta kepada Nabi SAW. Dan juga tanda cinta kepada Allah melalui bacaan Quran. Karena itulah Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita persiapkan diri. Aku dulu tentu agak berat, maka kita usahakan satu hari minimal 1 juz kita baca. Andre Guruta, Pak Ki Junaid Sulaiman, waktu saya tinggal di Masjid Raya bersama adik saya Hajah Hasniwati, sama-sama tinggal di Masjid Raya. Ada dulu yang tes Andre Guruta untuk hafal Quran setelah tarwih dari Jawa. Andre Guruta menamatkan hafalan Quran 30 juz setelah sholat tarwih, itu sampai masuk sebelum sahur itu sudah tamat Qurannya 30 juz. Itu dites hafalannya, tidak ada yang tersangkut hafalannya 30 juz. Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena itu mari kita menjadikan diri ini siap betul di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang beruntung nanti menyambut bulan suci Ramadan adalah orang yang siraga-raga dengan bulan Ramadan, memperbanyak amalnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak bacaan Qur'annya tanpa terkecuali. Karena itulah nanti ketika dia keluar dari bulan Ramadan, itulah nanti dia meraih gelar ketakwaan. Karena memang dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya nanti kita berproses insyaallah memperoleh gelar kehormatan dari Allah, yaitu kita mendapatkan ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, kunci utama dari apa yang saya sampaikan pada malam ini 3 poin. Saya singkatkan karena malam ini tentu banyak agenda kita. Ingat tadi dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15 ada 2 ayat di situ. Qad aflaha, Allah memulai dengan qad, sungguh beruntung. Qad aflaha man tazakka, siapa yang mensucikan dirinya. Jadi di situ ada usaha tidak datang begitu saja. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu tidak ada orang yang tidak punya salah. Tapi kata Nabi, orang yang terbaik di antara orang yang bersalah adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, lalu dia bertaubat kepada Allah dan berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya. Itulah orang terbaik. Karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan. Karena Nabi sampaikan
siapa saja yang datang menghadap kepada Allah di bulan Ramadan, apalagi di malam harinya, dia bangun mohon ampun kepada Allah, meneteskan air matanya di hadapan Allah, maka Allah akan hapus segala kesalahannya. Inilah Bapak Ibu, kita berusaha ajak keluarga, jangan biarkan amal-amal ini tidak diisi. Kita isilah bulan Ramadan dengan baik, sehingga insya Allah ketika kita nanti berpisah adalah perpisahan yang sangat menyenangkan. Marhaban ya Ramadan. Semoga kedatangan bulan Ramadan ini insya Allah memberikan berkah kepada kita. Bacalah doa itu Bapak Ibu yang diajarkan Nabi. Ada doa di dalam hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi ajarkan satu doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka wa rabbullah. Itu diajarkan Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka wa rabbullah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, datangkanlah bulan Ramadan itu kepadaku bil yumni dengan penuh ketenangan, wal islami dengan penuh keislaman, artinya kita menerima dengan sempurna kehadiran bulan Ramadan, wassalamati dengan penuh keselamatan, wal imani dengan penuh keimanan, rabbi wa rabbullah, kung Allah ta'ala waktu nanya kung Allah ta'ala waktu mana. Ini diajarkan Nabi. Jangan lupa ini doa, karena ini adalah doa diajarkan Nabi. Di samping tadi ada satu doa diajarkan Nabi, Allahumma barik li, kalau dibaca jama' Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sya'ban tinggal satu hari dengan ini, dengan besok berarti masih ada satu hari dengan besok. Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Allah di bulan Sya'ban dan sampaikan diriku kepada bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan, insya Allah kehadirannya engkau kisi raga-raga, engkau kisi ama ripas sejangan ni amala iwa dini di TV pengolor yolono kung Allah Ta'ala. Barakam insya Allah selamat kilino, selamat ke kiri akhirat insya Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam ini sebagai isi dari seluruh rangkaian acara kita pada malam ini. Sambil kita berdoa, mari kita aminkan doa yang saya pimpin pada malam ini. Mudah-mudahan insya Allah seluruh usaha ini Pirates dapat berkembang dengan baik, melahirkan omset yang baik dan penuh berkah. Dan insya Allah seluruh rumpun keluarga sehat walafiat tanpa terkecuali. Anak-anak kami, anureku, sudah ada juga cucu-cucu saya. Ya, seluruh rumpun keluarga tanpa terkecuali kita niatkan mudah-mudahan usaha ini berkembang terus. Dan insya Allah satu intinya saya pesankan kepada seluruh keluarga sesuai dengan pesan Nabi. Nabi diingatkan dua hal oleh Allah. Yang pertama, banyak berdoa. Nabi pesan, fa'aksiru du'aakum, perbanyak berdoa kepada Allah. Jangan putus doa kepada Allah. Yang kedua, banyak sujud. Fa'aksiru sujudakum, banyak sujud kepada Allah. Itulah tanda yang bisa dibaca oleh Allah sebagai orang yang dekat dengannya. Karena orang sujud pasti dekat dengan Allah. Orang yang berdoa pasti juga dekat dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada rumpun keluarga saya dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam ini, mari kita menjadikan diri kita ini fa'aksiru sujudakum dan niya fa'aksiru du'aakum. Itulah kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama berniat di dalam hati. Kita niatkan insyaallah dapat barakah umur tafung Allah Ta'ala, dapat letup ki bulan Ramadan nadiwat toba insyaallah. Yang kedua, atau kang ngeri lalang ati mamuari nalomolonga ki pung Allah Ta'ala pigo ipas suruanna, terutama di bulan Ramadan dan dia nini papisangkana. Yang ketiga, atau kang ngeri lalang ati mamuari insyaallah
na wiriki adi singap kong Allah Ta'ala na riulip pigo amala kami na makasing iwat digi pasalama kilino laturi akhirat, dan insyaallah semuanya kita ini termasuk dalam golongan orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا الله أنت خير الفاتحين. افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الخير وأبواب الجنة وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأهلنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واجعلنا وإياهم من عبادك الشاكرين. وارزقنا وأهلنا زيارة الحرمين ويسرنا وأهلنا زيارة الحرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله أنت خير الحافظين. احفظنا من كل شر ومن كل فتنة ومن كل بلاء في حياتنا، وخصوصا من كورونا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رحمن. Terima kasih banyak atas perhatian tak semua, dan terima kasih sudah mengaminkan doa. Mudah-mudahan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Izinkan saya mewakili seluruh keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam acara syukuran ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita kembalikan. Semoga insyaallah pada malam ini menjadi rangkaian ibadah di sisi Allah, dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil saya tutup, sebuah pernyataan dari ulama kita, mari kita perhatikan dengan baik. If'alil khaira mahma istasbartahu wa la tadri ayya hasanati yudkhilkal jannah. Kerjakanlah kebaikan meskipun kebaikan itu engkau menilainya kecil, karena tidak ada orang yang tahu kebaikan apa yang masukkan dirinya ke dalam syurga. Tapi goi amala ena moni menurut di seseta amala ema bicu nasabak dega gamisengi decing agama tu pertama ke di surga. Karena itu insyaallah semoga malam ini menjadi berkah. Doa-doa kita semua ini adalah didengar oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat, dan insyaallah kita masuk di dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.